Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Latifah Muti Nurjana dengan nomor induk P27903123121. Di sini saya akan menjelaskan tentang gas kromatografi mass spektrometri atau disingkat dengan GSI-MS. Nah, apa sih GSI-MS itu? GSI-MS atau gas kromatografi mass spectrometry merupakan teknik analisis kimia yang digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi senyawa dalam campuran. Nah, di samping kanan ini ada contoh gambar dari gas kromatografi mass spectrometry. Kemudian di GSI-MS terdapat fase yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam pada kromatografi gas adalah lapisan padat yang terdapat pada permukaan dalam kolom kromatografi. Fase diam ini berfungsi untuk memisahkan campuran gas menjadi fraksi yang berbeda-beda. Fase diam dapat terbuat dari berbagai bahan seperti silika gel atau alumina, dan ukurannya dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan analisis. Nah, selanjutnya ada fase gerak pada kromatografi gas. Nah, fase gerak ini adalah melalui kolom kromatografi untuk membawa campuran sampel. Fase gerak dapat berupa cairan atau gas, tergantung pada jenis kromatografi yang digunakan. Dalam kromatografi gas, fase gerak adalah gas pembawa seperti helium atau nitrogen. Sedangkan dalam kromatografi cair, fase gerak adalah cairan seperti air atau pelarut organik. Kemudian ada waktu retensi atau TR. Waktu retensi adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu senyawa untuk melewati kolom kromatografi dan muncul di detektor. Waktu retensi dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa dalam campuran dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sifat fisikokimia senyawa dan kondisi kromatografi. Nah, waktu retensi terbagi menjadi dua, yaitu waktu retensi rendah dan tinggi. Di sini, saya akan menjelaskan waktu retensi rendah. Waktu retensi rendah pada kromatografi dapat menunjukkan bahwa senyawa tersebut lebih mudah untuk melewati kolom kromatografi dan muncul di detektor. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ukuran molekul, polaritas, dan interaksi dengan fase diam atau fase gerak. Waktu retensi yang rendah juga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi senyawa dalam campuran. Nah, selanjutnya ada waktu retensi tinggi. Waktu retensi yang tinggi pada kromatografi dapat menunjukkan bahwa senyawa tersebut lebih sukar untuk melewati kolom kromatografi dan muncul di detektor. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ukuran molekul, polaritas, dan interaksi dengan fase diam atau fase gerak. Waktu retensi yang tinggi juga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi senyawa dalam campuran. Nah, kromatografi gas juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu, yang pertama yaitu ada sensitivitas yang tinggi, yang kedua selektivitas yang tinggi, yang ketiga kecepatan analisis yang tinggi, keempat kuantitatif, dan yang terakhir mudah digunakan. Dan yang kekurangan kromatografi gas yaitu yang pertama hanya dapat digunakan untuk senyawa yang memiliki titik didih yang rendah hingga sedang. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk senyawa yang terdekomposisi atau teroksidasi pada suhu tinggi. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk senyawa yang tidak dapat diuapkan pada suhu yang digunakan dalam analisis. Yang keempat, memerlukan peralatan khusus. Yang kelima, tidak dapat digunakan untuk senyawa yang tidak dapat dideteksi oleh detektor yang tersedia. Cara kerja kromatografi gas, yang pertama yaitu sampel dicampur dengan fase gerak dan diinjeksikan ke dalam kolom kromatografi. Yang kedua, senyawa dalam sampel berinteraksi dengan fase diam di dalam kolom dan terpisah menjadi fraksi yang berbeda. Dan yang ketiga, fraksi yang terpisah melewati detektor dan diubah menjadi sinyal listrik. Yang keempat, sinyal listrik dianalisis oleh sistem komputer dan diubah menjadi grafik yang menunjukkan waktu retensi dan intensitas terdeteksi. Dan yang terakhir, grafik tersebut digunakan untuk mengidentifikasi senyawa dalam sampel dan menentukan konsentrasinya. Nah, di sini ada skema instrumen dari gas kromatografi. Karir gas menuju flow controller, kemudian ke injector port, kemudian ke kolom oven, dan mengapa kabel tersebut melingkar agar tidak terjadi kegagalan saat pemisahan. Kemudian menuju ke detektor dan ke recorder. Nah, selanjutnya
Bagian dan fungsi pada kromatografi gas. Yang pertama, yaitu ada injektor. Bagian ini berfungsi untuk memasukkan sampel ke dalam kolom kromatografi. Yang kedua ada kolom kromatografi. Bagian ini berfungsi untuk memisahkan senyawa dalam sampel menjadi fraksi yang berbeda. Dan yang ketiga ada detektor. Bagian ini berfungsi untuk mendeteksi senyawa yang telah dipisahkan dalam kolom kromatografi. Yang keempat ada sistem pengontrol. Bagian ini berfungsi untuk mengontrol aliran fase gerak dan suhu kolom kromatografi. Yang kelima ada sistem pengumpul. Bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan fraksi yang telah dipisahkan dalam kolom kromatografi. Dan apa aja sih yang harus dikalibrasi pada alat kromatografi gas? Yang pertama yaitu ada detektor, yaitu untuk memastikan sensitivitas dan responsivitas yang konsisten terhadap senyawa yang diuji. Yang kedua ada kolom kromatografi, memastikan bahwa fraksi yang dipisahkan berada pada posisi yang tepat dan waktu retensi yang konsisten. Yang ketiga ada fase gerak, untuk memastikan laju aliran yang konsisten dan tekanan yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Yang keempat, fase diam untuk memastikan ukuran partikel yang konsisten dan distribusi yang seragam. Kemudian, kendala pada saat kalibrasi, yang pertama yaitu kurangnya standar referensi. Jika tidak ada standar referensi yang tersedia, maka kalibrasi tidak dapat dilakukan. Yang kedua, variabilitas dalam sampel. Jika sampel yang digunakan dalam kalibrasi tidak homogen atau memiliki variasi yang signifikan, maka hasil kalibrasi mungkin tidak akurat. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk mengendalikan variabel. Jika variabel seperti suhu atau tekanan tidak dapat dikendalikan dengan tepat, maka kalibrasi mungkin tidak akurat. Yang keempat, peralatan yang buruk. Jika peralatan yang digunakan untuk kalibrasi tidak berfungsi dengan baik, maka hasil kalibrasi mungkin tidak akurat. Yang kelima, keterbatasan detektor. Jika detektor tidak dapat mendeteksi senyawa tertentu dengan sensitivitas yang cukup, maka kalibrasi mungkin tidak akurat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penjelasan saya mungkin hanya bisa saya sampaikan segini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.